satu bentuk dari pemenuhan tugas kami, yaitu pada mata kuliah Teknologi Kelapa dan Karet yang dipandu oleh Ibu dosen Ellen Kris Tambunan, STP MSc. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Elsa Ciciola Lingga dengan NIM CGA 118025. Saya Ella Sinaga dengan NIM CGA 118001. Dan saya Romauli Saragi CGA 118015. Kami adalah mahasiswi semester 4 Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang pengenalan VCO atau Virgin Coconut Oil. Yang kedua, perbedaan minyak kelapa dan VCO. Dan yang ketiga yaitu keunggulan VCO. Demikian penjelasan dari kami. Baiklah, sebelum saya masuk menjelaskan tentang pengenalan VCO, perlu kita ketahui dari mana sih asal VCO? VCO berasal dari buah kelapa yang sudah tua dan kering di pohon. VCO dibuat dari kelapa yang dalamnya sudah tua, yang memiliki minyak lebih banyak dan santannya lebih sedikit. Sedangkan kelapa yang belum tua, yang memiliki santannya lebih banyak dan minyaknya lebih sedikit, lebih tepatnya digunakan untuk membuat minyak goreng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan VCO. Apa sih VCO? VCO adalah Virgin Coconut Oil, yaitu kelapa murni. Merupakan suatu modifikasi proses pembuatan minyak kelapa menjadi produk olahan, yaitu memiliki kadar air dan kadar asam lemak yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta dapat disimpan tahan lama, yaitu sekitar 12 bulan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang sifat fisik dan kimia dari VCO, yaitu dari sifat fisiknya, penampakan yang terdapat dalam VCO yaitu tidak berwarna atau bening, kristal seperti jarum. Aroma yang terdapat dalam VCO yaitu ada sedikit berbau asam karena ditambahkan karamel. Kelarutannya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol dengan perbandingan 1:1. Berat jenisnya yaitu 0,883 pada suhu 20 derajat. pH yang terdapat pada VCO yaitu tidak terukur karena tidak larut dalam air. Namun karena bersifat asam, maka dipastikan memiliki pH di bawah 7. Persentase tidak menguap pada suhu 21 derajat Celcius atau 0%. Titik cair yang terdapat dalam VCO yaitu 20-25 derajat Celcius. Titik didih yang terdapat dalam VCO yaitu 225 derajat Celcius. VCO merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan karena VCO bisa digunakan menjadi produk turunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. VCO berfungsi yaitu merawat rambut, merawat kulit, merawat tubuh, dan dapat juga diminum. VCO lebih bermanfaat dibandingkan minyak goreng biasa. VCO merupakan minyak kelapa yang diproses tanpa menggunakan suhu tinggi dan penambahan zat kimia. VCO mengandung asam lemak jenuh yang terdiri dari asam laurat, asam kaprat, asam kaplirat, asam meristat. Kualitas VCO ditentukan oleh asam laurat yang kadarnya mencapai 45%. Komponen utama VCO merupakan asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. VCO mendominasi asam laurat. VCO mengandung 53% asam laurat dan 7% asam kaprat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang atau biasanya disebut dengan medium chain fatty acid atau MCFA. Demikian hasil penjelasan saya tentang pengenalan VCO dan yang akan dilanjutkan oleh teman saya Elsa Ciciola Lingga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Romauli Saragi. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar perbedaan mengenai minyak kelapa ataupun coconut oil dengan virgin coconut oil ataupun minyak kelapa murni. Yang pertama kita tinjau dari segi ekstraksinya. Pada minyak kelapa, ekstraksi yang dilakukan adalah dilakukan dengan cara pengeringan dan kompresi. Adapun pengeringan yang dilakukan pada kelapa yang sudah kering, yang sudah dipisahkan dari serabut dan batoknya.
pengeringan ini, setelah kelapa keringnya telah dipisah dengan batok dan serabutnya, kita melakukan tahapan kompresi. Tahapan kompresi adalah tahapan pemanfaatan gas yang ada pada minyak yang kemudian dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ekstraksi yang berlaku pada VCO ataupun virgin coconut oil, yaitu ekstraksi yang melalui beberapa proses. Yang pertama, tahapan fermentasi. Fermentasi ini dilakukan sebagaimana fermentasi yang dilakukan pada penelitian pada umumnya. Tahapan fermentasi, kita lakukan tahapan churning, yaitu pemisahan dengan teknik sentrifugal. Pada pemisahan ini, minyak, pelembab ataupun air biasa ini dipisahkan dengan cara sentrifugal. Yang selanjutnya adalah tahapan pendinginan yang dilakukan pada metode ekstraksi ini. Yang terakhir adalah pemberian aksi enzim ataupun enzimatis sebagai pengganti daripada bahan kimia. Oh iya, tadi saya lupa memaparkan, pada minyak kelapa biasa itu biasanya diberikan tambahan bahan kimia supaya reaksi daripada ekstraksi ini lebih cepat. Jadi dalam kata lain, bahan kimia ini sebagai biokatalisator, pengganti daripada enzim yang diterapkan di PCO tadi. Nah, selanjutnya perbedaan yang ditinjau dari segi bentuk. Pada minyak kelapa, biasanya tekstur pengendapan kekentalan maupun partikel koloid berbeda dengan VCO-nya. Pada minyak kelapa, kekentalan minyak ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Dalam arti, minyak ini lebih kental daripada VCO. Minyak ini memiliki daya untuk meresap ataupun mengendap lebih tinggi daripada VCO. VCO sendiri tidak memiliki daya untuk mengendap, sehingga tidak akan terjadi pengendapan pada VCO. Nah, tadi adalah perbedaan dari tahapan kekentalannya. Nah, selanjutnya kita melihat perbedaan bentuk dari segi ilustrasi berikut ini. Misalkan kita meneteskan beberapa tetes VCO ke telapak tangan kita dan juga melakukan perlakuan yang sama dengan minyak kelapa juga ke telapak tangan kita. Mari kita raba dan merasakan. Kita akan melihat perbedaannya secara langsung. VCO yang kita buat di telapak tangan kita akan langsung meleleh karena memperoleh keadaan panas ataupun suhu yang tinggi sebagaimana lingkungannya telah berubah dari keadaan sebelumnya menjadi di telapak tangan dengan keadaan yang telah terbuka. Namun pada minyak kelapa biasa maupun kita memberikan beberapa tetes sekaligus ini tidak akan berubah. Kekentalannya akan tetap pekat karena dia memiliki titik panas yang lebih tinggi daripada si minyak VCO tadi. Nah, itu dari segi bentuk. Selanjutnya kita kaji perbedaannya dari segi aroma dan warna. Pada minyak kelapa biasanya warnanya kuning kecoklatan. Ini pada umumnya. Sifatnya tidak memiliki aroma apapun. Memiliki sifat mudah tenyik serta daya simpannya yang tidak lama. Kemudian pada PCO sendiri, aromanya sangat jernih karena berasal dari kelapa yang jernih. Kemudian VCO ini memiliki aroma dan juga permukaan ataupun tekstur yang lebih jernih daripada minyak kelapa. Nah, dari segi aroma dan rasa ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ini sangatlah berpengaruh terhadap nilai jual yang tinggi terhadap VCO. VCO yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa dapat digunakan dengan beberapa kebutuhan khusus seperti bahan pelembab dan kebutuhan yang mendukung produk-produk pangan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari segi aspek komposisi yang dimiliki oleh VCO dan minyak kelapa sendiri. Ada beberapa kesamaan daripada VCO dan juga minyak kelapa ataupun coconut oil. Meskipun demikian, ada juga perbedaan komposisi yang dimilikinya. Adapun perbedaan ini yaitu lebih banyaknya terhadap VCO. Jadi, beberapa kandungan ini dimiliki oleh VCO namun tidak pada minyak kelapa. Seperti kandungan asam lemak, kandungan kolesterol yang baik, asam lemak non-trans yang tidak dimiliki oleh PCO namun dimiliki oleh minyak kelapa, namun juga memiliki kandungan vitamin E yang tinggi. Nah, ini adalah kandungan yang ada pada PCO sendiri. Seperti yang saya uraikan tadi, asam lemak non-trans merupakan asam lemak yang bersifat ada karsinogennya ya, tidak baik, dan ini dimiliki lebih banyak oleh minyak kelapa. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa VCO ini memiliki komposisi dan kandungan yang lebih baik untuk kesehatan dan kebutuhan daripada minyak kelapa sendiri. Nah, demikian pemaparan singkat saya mengenai perbedaan-perbedaan daripada VCO dan juga minyak kelapa. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Emma Sinanda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Elsa. Yang mau saya jelaskan adalah apa-apa saja sih keunggulan dari VCO atau minyak kelapa murni. Di sini ada beberapa keunggulan dari VCO. Antara lain, VCO atau minyak kelapa murni ini adalah minyak yang jernih, tidak berwarna, dan tahan lama itu mencapai 2 tahun.
selama 2 tahun itu juga komponennya juga masih utuh atau tidak berkurang. Keunggulan yang kedua adalah di dalam VCO terdapat asam laurat yang tinggi. Nah, asam laurat ini akan diubah menjadi monolaurin. Apa itu monolaurin? Monolaurin merupakan senyawa monogliserida yang bersifat antibakteri, antivirus, antiprotozoa, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia dan dapat mempercepat proses penyembuhan. Keunggulan selanjutnya adalah di dalam VCO terdapat kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, antioksidan ini dapat bermanfaat atau memiliki khasiat terhadap berbagai macam penyakit kronis. Contoh dari penyakit kronis antara lain seperti penyempitan pembuluh darah, hepatitis, diabetes, pengapuran, jantung koroner, dan MBN. Di dalam VCO ini juga tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Kenapa? Karena bahan bakunya mudah didapat dengan harga yang murah. Nah, dengan proses pengolahannya juga masih sederhana dan tidak terlalu rumit. Penggunaan energi yang minimal ini juga mengandung kandungan kimia, sehingga nutrisinya juga tetap terjaga, terutama asam lemak dalam minyak. Keunggulan lainnya dari VCO ini adalah VCO ini dapat digunakan untuk mensubstitusi atau menggantikan minyak nabati dalam jumlah yang besar pada produk pengolahan pangan, farmasi, dan kosmetik. Saya akan memberikan beberapa contoh produk pengolahan dalam pangan, seperti selai, mentega, dan keju. Nah, contoh dari produk pengolahan dalam farmasi itu adalah obat-obatan. Sedangkan contoh produk dalam kosmetik itu seperti makeup, dan bedak, dan lain-lainnya. Keunggulan terakhir dari VCO ini adalah VCO ini memiliki kandungan kadar bilangan penyabunan, bilangan peroksida, dan kadar asam lemak bebas yang rendah, serta sifat bakterinya yang lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.